Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ah ayu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Surat An-Nur, surat yang ke-24, masuk kepada ayat yang ke-22. Mari kita terjemahkan terlebih dahulu. Wala dan janganlah ya'tali bersumpah ulul fadli, orang-orang yang mempunyai kelebihan, minkum di antara kamu, wasa'ah, dan orang yang mempunyai sa'ah, kelapangan, ayyu'tu, untuk tidak memberi ulil qurba, kepada karib kerabat atau kerabat, wal masakin, pada orang-orang miskin, wal muhajirin fi sabilillah, dan juga kepada orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Wal ya'fu, dan hendaklah ya'fu, mereka memaafkan. Wal yasfahu, dan hendaklah mereka berlapang dada. Ala, apakah tidak tuhibbuna, kamu suka, ay yaghfirallahu lakum, bahwa Allah akan mengampuni dosa kamu. Yaghfira, mengampunkan Allah untukmu. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bapak dan Ibu, kaji yang lampau peringatan kepada orang-orang beriman agar mereka jangan mengikuti langkah-langkah setan, mentaati, mematuhi keinginan setan. Sebab setan itu menyuruh kepada yang fahsya dan yang mungkar. Nah, di antara langkah-langkah setan atau bujuk rayu setan, was-was yang dibisikkan oleh setan kepada kita adalah untuk tidak mau berbuat baik, yakni membantu, menolong, melapangkan, meringankan, memudahkan orang lain, lantaran orang lain itu berbuat sesuatu yang tidak layak, yang tidak bagus kepada kita. Inilah ayat yang ke-22. Wala ya'tali, wala dan janganlah ya'tali. Ya'tali i'tala, yakni bersumpah, bertekad untuk tidak akan melakukan sesuatu. Orang yang bersumpah memasang tekad untuk tidak mau melakukan sesuatu, itu sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus, namanya ya'tali, i'tala ya'tali. Kalau untuk melakukan yang jelek tidak perlu bersumpah. Ini bersumpah, bertekad bulat untuk tidak melakukan yang baik lantaran sesuatu penyebab atau karena sebab tertentu.
Inilah ya. Wala ya'tali, dan janganlah bersumpah. Siapa ulul fadli? Ulul fadli diterjemahkan di sini ulu, orang yang mempunyai al-fadli, kelebihan. Wasa'ah, orang yang punya kelapangan. Yang dimaksud kelebihan di sini ada dua. Dalam kitab yang kita baca ini, ulul fadli di sini maksudnya adalah orang-orang yang punya kelebihan keutamaan dalam agama, dalam ilmunya, kesalehannya, ketaatannya, ibadahnya, disebut dengan ulul fadli. Yang kedua, memahami ulul fadli orang yang punya kelebihan dalam bidang harta, kemampuan dalam bidang materi. Kemudian as-sa'ah. Kalau as-sa'ah jelas-jelas tertuju kepada orang yang punya kelapangan dalam masalah rezeki. Itu orang kaya, orang berharta, orang yang punya. Dan janganlah sampai bersumpah, bertekad orang-orang yang punya kelebihan, baik dalam bidang agama, bidang kehidupan duniawi, dan orang-orang yang sa'ah, mempunyai kelapangan hidup, kaya dia. Sa'ah namanya, banyak rezekinya, nyaman hidupnya. Mengapa? Jangan dia bersumpah untuk tidak yu'tu memberikan bantuan kepada ulil qurba, kepada kerabat. Qurba orang dekat, ulil qurba yang punya hubungan dekat, uli mempunyai hubungan dekat, kerabat. Dan kepada orang miskin, dan juga kepada para muhajirin fi sabilillah. Ayat ini kata para ulama-ulama, walaupun tidak disebutkan di sini, tapi bermula terarah kepada Abu Bakar Siddiq, sahabat Nabi yang sangat terkenal, sangat dekat dengan Nabi SAW. Ketika putri beliau Aisyah difitnah, dituduh berbuat serong, berbuat selingkuh, sebagaimana apa yang telah kita pelajari dalam ayat-ayat yang lalu. Namanya hadithul ifki, peristiwa penyebaran, pemutarbalikan fakta, kebohongan besar. Itu disebar-sebarkan, digadang-gadangkan, diheboh-hebohkan. Aisyah itu berbuat serong, berkhianat kepada Nabi, berselingkuh di belakang Nabi. Salah satu yang ikut menyebar-nyebarkan isu itu namanya Mistah. Mim sin ta ha, Mistah. Mim sin ta ha, Mistah. Si Mistah ini kerabat Abu Bakar, keponakannya. Ayah Abu Bakar mempunyai saudara perempuan. Saudara perempuan itu punya anak. Dia sangat dekat. Nah, si Mistah ini semenjak hijrah ke Madinah, karena dia muhajirin, kehidupannya agak susah, agak payah. Lalu disubsidi, dibantu, ditolong oleh Abu Bakar. Dan Abu Bakar memang orang yang sangat dermawan, suka membantu, suka menolong. Tidak pun kerabat, siapa saja dia suka bantu. Karena memang sudah sifat dan tabiat Abu Bakar itu suka menolong, suka membantu. Nah, si Mistah pertama dia kerabat Abu Bakar, dekat. Yang kedua dia miskin. Yang ketiga dia ikut berhijrah, bahkan ikut perang Badar. Tetapi lantaran karena si Mistah ini ikut
menyebarkan berita-berita itu tuduhan bahwa Aisyah istri Rasulullah putri Abu Bakar berbuat serong, berbuat selingkuh, bukannya malah menutup, bukan menutup, bukannya menelusuri kebenarannya, tapi malah ikut serta. Padahal dia ada hubungan dekat dengan Abu Bakar. Selama ini Abu Bakar yang mensubsidi kebutuhan hariannya. Tapi entah apa sebab, karena ikut-ikutan dia, terpengaruh dengan gembar-gembor yang diviralkan oleh kaum munafikin Madinah. Dan memang orang munafikin itu kerjanya di mana-mana. Masa munafik suka menyebarkan isu-isu memecah belah orang fasik, orang munafik sama saja. Karena orang munafik juga kadang disebut dengan orang fasik. Ketika berita di bawah orang fasik ini, hati-hati. Lebih-lebih berita itu, info itu bisa merusak, memutuskan hubungan, bisa porak-poranda, bisa bermusuhan, bahkan bisa kita gontok-gontokan, berperang sesama kita. Hati-hati berita. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Telah berlalu penjelasannya. Persoalan menuduh tidak kita sebutkan lagi. Nah, semenjak itu Abu Bakar menstop subsidinya. Abu Bakar tidak mau lagi membantu, sebagai peringatanlah kepada si Mistah ini. Tentu saja ekonomi si Mistah ya morat-marit lah, kehidupannya susah. Selamanya dia bantu. Tetapi ketika Abu Bakar stop bantuannya, nampak sekali apa ya? Sekaitan dengan itu turun ayat ini. Turun ayat ini, wala ya'tali, dan janganlah bertekad, apalagi bersumpah, orang-orang yang punya ulul fadli. Walaupun nama Abu Bakar tidak disebut di sini, tapi dalam kitab-kitab tafsir disebutkan seperti itu, seperti kitab tafsir Al-Bayan, Jami'ul Bayan oleh At-Tabari. Dalam tafsir Qurtubi juga tadi kita tengok juga begitu penjelasan. Ibnu Katsir juga menyebut hal yang sama, hampir-hampir samalah, bahwa ini ada hubungannya dengan Abu Bakar Siddiq. Tapi bukan hanya Abu Bakar, yakni janganlah sampai orang-orang yang ulul fadli, keutamaan, fadli kelebihan. Orang-orang ulul fadli mempunyai keutamaan, mempunyai keutamaan di bidang keilmuan, agama, syariat, punya kelebihan dalam hidup. Minkum, di antara kamu, dan as-sa'ah. Sa'ah punya kelapangan hidup, untuk tidak mau membantu. Dan ini bisikan setan. Di atas kan, la tattabi'u khutuwatis syaitan. Susah ini. Kita hanya kan membaca saja, payah membalas yang buruk dengan baik itu tidak gampang. Hanya sebutan yang bisa. Kalau bahasa Minang, pungkang orang jika bau di balai yogodok nak bis, itu hanya ujar-ujar. Coba kita bawa ke logika gitu. Salamuku kita bantu, kita tolong, kita lapangi mengamangannya. Kini nyolong satu-satu, memfitnah, menggunjing, menuduh. Tentu sian yang tak mengerunyam. Kau nak Abu Bakar dah kau. Coba kita bawa gawak mangano awak bantu salamu. Bahkan kita Allah anggap suatu keluarga, kira-kira itulah. Kau nak dianggap keluarga lah, keluarga mana? Tapi itu kerajunya ikut-ikut lo
mengipih-ngipih, mengangi-angian suasana, menyirap-nyirap minyak tanah. Itu. Dan dituduh tu tak tanggung-tanggung lah orang. Tanggung-tanggung orang. Heboh negara. Tu lalu wajar saja kita stop bantuan. Pajai sampu gua makai betul soalnya. Temuan aku. Tetapi nampaknya ini ditegur ini. Itu ujian daripada Allah, cobaan daripada Allah. Apakah kamu membantu selama ini ikhlas atau tidak? Jujur kamu membantu untuk mengharap apa? Balasan dari Allah atau tidak? Kan ayat dibaca tadi walaupun sering tersendat. Imam di surat yang kedua, hal ata 'alal insan innama nut'imukum liwajillahi la nuridu minkum jazaa'a ala syukur. Itu dalam bacaannya ya, tapi dalam prakteknya seperti itu. Kami innama nut'imukum, sesungguhnya hanya saja kami memberi kamu makan atau bantuan. Liwajillah, karena mengharapkan ridha Allah. La nuridu minkum, kami tidak inginkan dalam bantuan ini, pertolongan ini segala macam jaza, suatu balasan, dan tidak pula ucapan terima kasih. Karena kami memang murni membantu. Inna nakhafu, kami hanya takut, begitu ayat. Kami hanya takut kepada suatu hari di mana wajah-wajah ketika itu bermuka masam. Abu sang kamtarira. Itu cuma itu perlu pula diuji. Bekolah Abu Bakar tu kadiwa. Ndak isapo no sesudah tu. Ijali kai pungkang no icika pau ndak isapo no. Atau puta-puta keperluan. Petangnya mana-mana minta tolong segala macam. Kini lewat manggua indak menyapu indak melengahnya. Itulah lah kita kadang-kadang terlintas kita kapatang pada aku mangku kini mangku ya. Tak hubungkan dengan perbuatan baik kita. Berarti kita perbuatan baik kita tu ada sesuatu di belakang. Jangan dikena-kena perbuatan baik kita. Menolong, membantu, meringankan, melapang, memudah. Tapi jangan dikaitkan dengan karajono basunda-undanya powa. Tapi takaian atau bisikan setan. Kepatang menye-menyehnya kawan. Adik-adik menangisnya. Bentuk nak bertulang no petang ni minta tolong kawan. Kini lewat haram menyapu. Apa jaga? Takaian kar patang tak. Bayangkan Abu Bakar. Anak beliau Aisyah, istri Rasulullah. Dituduh berbuat selingkuh, berbuat serok, digambar-gambar oleh kaum munafikin. Satu lo si Mistah. Si Mistah ko Abu Bakar yang bukan sekali dua kali sajak pindah ke Madinah, ya selalu dibantu. Itu. Itu kita harus merasakan. Sehingga Abu Bakar tidak mau lagi membantu. Kalau dia aku makai betul soalnya tidak mau membantu. Turun ayat. Itu bisikan setan. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan, ayat 21 detik. Janganlah ikuti bisikan setan itu. Membantu saja, menolong saja, memberi saja. Jangan kait-kaitkan dengan laku orang itu kepada kita.
Sangatlah kepayahnya kau. Mengaku siapa? Mau mengaku. Payah. Kan kalau dalam istilah ayat kan idfa' billati hiya ahsan. Balaslah yang buruk tu dengan yang lebih baik. Iya, ayat yang memang gitu. Cuma melaksanakannya dalam kenyataan hidup tu memang tak tanggung-tanggung orangnya hebatnya tu. Hebat benar orang. Tetapi bisa kita lakukan kalau keimanan kita, keikhlasan kita mantap dan kuat. Kan kasus ayu itu ulil qurba, memberikan kepada ulil qurba. Siapa ulil qurba? Ya, orang kerabat dekat. Orang miskin kalau jalan-jalan. Muhajirin, orang berhijrah fi sabilillah. Ketiga-tiganya semistah. Kerabat Abu Bakar, miskin, orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah bahkan ikut perang Badar. Perang Badar kan perang luar biasa. Wal ya'fu, dan hendaklah mereka ini memaafkan saja. Wal yasfahu, dan hendaklah berlapang dada. Ketika turun ayat ko wal ya'fu wal yasfahu, memaafkan dan lapang dada. Ala tuhibbuna, apakah kamu tidak suka, tidak ingin Allah ampunkan dosa kamu dengan cara memaafkan dan berlapang dada terhadap orang seperti itu? Kecik Abu Bakar, nanti silakan rujuk tafsir Al-Bayan, Jami'ul Bayan oleh Tabari. Kata beliau, bala, ana uhibbu ayyaghfirallahu li. Apakah kamu tidak ingin dengan cara memaafkan dan melapang dada, lalu kembali memberikan bantuan, lalu Allah ampunkan dosamu? Apakah kamu tidak ingin? Bala, saya ingin. Ana uhibbu, saya suka ayyaghfirallah, saya suka Allah mengampunkan dosaku. Itu jawaban Abu Bakar. Semenjak itu kembalinya memberikan bantuan. Nan model Abu Bakar kucik kanya. Cuma paling-paling awak bisa meniru, mengikuti, cuma tidak sama. Jawaban Abu Bakar jadi. Apakah tidak mau? Tuhibbun, kamu suka Allah ampunkan dosamu? Suka. Kalau you suka, maafkan, berlapang dada terhadap orang yang mereka. Jawaban Abu Bakar jadi. Ana uhibbu, saya suka. Maka kembali Abu Bakar mengisi bantuan. Mari kita selami. Wal ya'fu, kan kalimatnya perintah tuh. Lamnya lam amar, dan hendaklah. Dan lam tu artinya lam mati, hendaklah. Dan hendaklah ya'fu, memaafkan. Memaafkan, asal katanya afu. Afu, ain fa waw. Afa ya'fu, afu. Nanti menjadi afwan. Bahkan orang-orang awak ada nama-nama afwan. Ain fa waw alif, afwan. Secara bahasa artinya bermula antara lain adalah afatiri, angin menerbangkan dan menyapu sarap-sarap sampah-sampah. Afatiri, datang angin, sarok-sarok, daun-daun kayu, kerteh-kerteh, plastik-plastik ditabangkannya sehingga berasiah. Afa. Dari asal kata itu lahir menyapu, menghapus.
menerbangkan, menghilangkan. Tidak ada yang tinggal. Itu salah satu arti daripada wa'af. Di samping juga artinya adalah kelebihan. Qulil afwa, katakanlah berikanlah kelebihan. Kita pacik yang pertama. Dengan demikian berarti memaafkan, menyapu, menghapus, menghilangkan perlakuan buruk, jelek, kesalahan orang lain di hati kita. Kita hapus sehingga tidak ada tersimpan leh. Perlakuan jahat, perbuatan buruk orang terhadap kita, kesalahan itu ada di hati kita, sehingga mengotori hati kita, mengumumkan hati kita, hapus yang itu. Itu nama memaafkan. Memaafkan berarti menghapus kesalahan orang lain. Kalau kita hapus, kita sapu, kita lenyapkan, tidak ada yang tinggal leh, habis. Lalu memaafkan berarti kita meninggalkan sanksi, tidak menghukum. Tidak menghukum dan tidak memberikan sanksi kepada orang yang bersalah. Sebab kita lama memaafkan, menghapus. Nan bari. Semua men wak dulu bari. Memaafkan tu. Baru kalau memaafkan berarti kita telah menyapu habis. Dan kita disuruh memaafkan, bukan minta maaf. Wa'fu, maafkanlah kita. Maafkan. Tapi malah kita garis bawah kebalik. Tetapi nabari itu bisa kita lakukan lantaran kita ingat fadilahnya. Ingat keutamaan. Keutamaan fadilahnya, Allah pun akan memaafkanmu. Allah akan mengampunimu, akan menutup dosa-dosamu dan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu jika kamu di belakang, jika kamu maafkan. Jadi wal ya'fu, maafkanlah. Apakah kamu tidak ingin Allah ampuni dosamu, Allah maafkan kesalahanmu? Kalau ingin, maafkan saja orang itu. Itu yang bisa mendorong kita agar mau memaafkan. Karena kita pun ingat dosa kita, kesalahan kita banyak yang akan diampunkan, dimaafkan Allah. Kalau tidak itu, payah. Tapi kalau orang yang beriman, yang percaya kepada janji Allah, dengan memaafkan, Allah akan memaafkan jauh lebih banyak. Dengan mengampuni, Allah akan jauh lebih banyak mengampuni. Karena itu, kalau tidak itu nang kita kana malih pak. Batamu saya mengkuruk je kakak berpajar. Saya kata dia tu. Kena wak kelas sama-sama mengalami ke? Sama-sama pak. Bahkan kalimat nan tak pakai diambo, kalau mau lah dia maafkan, tapi batamu tu barik dia nah. Bariknya kesalahan orang tu lawak. Lah dia maafkan. Tak kena tuntut-tuntut. Jadi ambil makanlah, sentuang. Tidak salah. Cuman alu misal bertemu lah. Tapi kan Allah jadu. Allah jadu. Lain tak dandam, lain tak sakit hati. Cuman batamu tu payah. Bang bertemu tu payah. Nampak saringainya agak anu juga. Lain tahu saringai. Dituduhnya, difitnahnya, digunjang-gunjangnya, disebarkannya, dilaporkannya begini, tentu anu pak. Kau secara banyak. Anu lama-lama juga lah. Dan segala macam. Jadilah dimaafkan, tapi bertamu aluli, Allah jodoh. Kenalah jodoh. Aja yang salah mana-mana, kenalah jodoh. Jadi wal ya'fu, hendaklah maafkan. Kata Abu Bakar, jadi di balik
pemaafan kita, Allah akan memaafkan sekian banyak kesalahan kita. Wal ya'fu katsira. Allah banyak sekali menghapuskan, memaafkan kesalahan-kesalahanmu. Karena Allah tu afuwun karimun. Allah afuwun karimun. Di kita baca mah, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni atau fa'fu anna. Kita baca, ya Allah, sesungguhnya Engkau afuwun, maha pemaaf, maha mulia. Tuhibbul afwa, Engkau suka cinta kepada maaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Allah akan maafkan kita kalau kita lebih memaafkan. Kalau kita tidak memaafkan, tidak dapat maaf Allah. Jadi kalau kamu ingin dimaafkan Allah, diampunkan Allah, maafkan orang tu. Yo payah itu makanya, cubalah. Cubalah. Kalau ingin dapat maaf Allah, kan itu. Dulu pernah kita sampaikan itu. Innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Engkau cinta kepada maaf. Tapi yang mau malih memaafkan orang. Cuman maafkan je lah, mau kan tak pas bunyi. Itu baik kalimatnya. Ya Allah, sesungguhnya Engkau tu afuwun, maha pemaaf, karimun, maha mulia. Tuhibbul afwa, Engkau cinta, suka kepada maaf. Ambo tak mau memaafkan orang. Tetapi maafkanlah kesalahan ambo, kan tak pas. Dan cocok itu. Ya Allah, Engkau tu pemaaf, pemurah, suka kepada maaf. Ambo termasuk orang yang memaafkan untuk itu. Maafkanlah ambo, cocok. Baru cocok. Cuma nyoba ni. Tapi apa setan? Setan juga mencari pajak aku, dia balik-balik. Dengan memaafkan, kita akan memperoleh maaf yang lebih banyak daripada Allah. Kerana kesalahan kita kepada Allah jauh lebih banyak daripada kesalahan orang kawak. Wa ya'fu an katsirin. Allah banyak sekali memaafkan kesalahan kamu. Sama dah banyak. Wa ya'fu an katsir. Dengan hanya sedikit memaafkan orang, kamu akan memperoleh maaf yang sangat banyak daripada Allah. Untuk itu, kita maafkanlah orang. Lalu wal yasfahu. Kau namanya lapang dadu. Berlapang dada. Kalau masih ada perasaan kita kepada orang yang telah berbuat sesuatu kepada kita, sampai tu. Sampai sasang macam ni. Mengerumeh baru. Tu mengerumeh. Mengerumeh sama, kadang-kadang tak sama, tambah lo mengkuruk. Terus kemuntah dia mencelik baja aku, tapi ya celik aja kan. Mencelik orang suka muntah, tapi wak mencelik aja. Akhirnya ko wal yasfah, berlapang dada lah. Kan? Safhu tu lapang. Tiba di halaman, kau laman lah. Lapang halaman. Halaman baru lapang. Nah, lamu habihan. Buka halaman baru. Namanya halaman baru safhah. Nah, habiskan lembaran lama, buka lembaran baru. Kau lebih sulit lagi. Nah, lamu lah coret-coret faham. Entah, coret-coret nah. Kini kau buka selembaran baru yang tak bercoret-coret. Atau tu ni deh. Cuman kan kecil ambo saya terkait ku ni lah. Ya mereka balik lo. Senjata makan tua lo, mereka malah mau ngaku Memaafkan, menghapus. Sepandai-pandai orang menghapus, sepandai-pandai membuang, sepandai-pandai menyambung, sepandai-pandai memulih, nan jajaknya, nan kasannya, nan bakainya, lagi jual. Akhirnya kau tutui saya tu, tukai halaman baru. Nampak tamu saya lah payah, tapi cubalah. Kalau sampai orang ketingkik maabian sadu Allahnya, kau lah Abu Bakar orang. Ndak nak kita mau dia Abu Bakar, mau dia Abu salah gitu. Contoh saya Abu dulu, jangan Abu Bakar.
Bu abu-abu kurang bersiah di negara juga. Nu abu. Kalau abu kan bersihan. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna. Ala itu pertanyaan. Ala itu apakah tidak? Apakah tidak tuhibbuna kamu suka? Ay yaghfirallah. Yaghfira menutupi. Apakah kamu tidak suka Allah menutupi, mengampunkan bagi kamu dosa-dosamu? Jawabannya suka. Kalau suka, wal ya'fu wal yasfahu. Kalau suka apa? Kalau itu enggak doh. Jalan sampai mati. Sampai putih tulang dia enggak ada nanuan doh. Kalau betul kamu kan enggak suka, Allah ampunkan dosamu. Menariknya. Kamu coba-coba saya kan, mari semua-semua kita jalankan. Selama kita tidak memaafkan orang dan tidak mengampuni kesalahannya, selama itu tertunda maaf dan ampun Allah untuk kita. Halo? Halo? Selama kita tidak memaafkan dan tidak mengampuni kesalahan orang, berarti selama itu tertunda loh maaf dan ampun Allah. Karena al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalan kita. Sebab apa? Man satara satara Allah. Siapa yang menutup, Allah tutup. Siapa yang melapangkan, Allah lapangkan. Tentu betul sebaliknya. Siapa yang tidak, ya tidak pula. Gitu. Faham sebaliknya begitu. Jadi kalau kamu suka Allah ampunkan, ampunkan orang. Kalau kamu suka dia maafkan Allah, maafkan orang. Cuman setannya wadang bana. Setan kau bisa kawa kamu memang tu. Asuman tu noha. Kau setan ini dua kau. Setan dua, setan dalam dia arti. Ya, kan tu setan dua. Kaji ke petang. Setan jin di dada, alladhi yuwaswisu fi sudurina. Setannya manusia di telinga, kadang-kadang bajaket, wadasi begini, bakupiah mau diambil, kin saruang. Kadang-kadang tidak kuang. Ayolah sabar mana kau buat ni. Amantun karajono perangai no. Tawa me gagak kau tu. Wah, itulah. Entah setan orang pun entah mana. Tapi itulah kerja setan. Membisik-bisikkan kepada kita agar kita jangan berbuat baik, menolak yang buruk dengan yang baik. Pendorong utamanya itu doh, jangan kena orang tu. Kalau kena aja orang tu nak mau kita memaafkan. Cuman kena lah Allah akan memaafkan, akan mengampuni. Ala tuhibbun ay ghafirallahu lahu. Jawaban Abu Bakar, bala. Ya, bala. Ana uhibbu ay yaghfirallahu li. Bala, benar. Aku suka, aku senang. Allah akan dengan cara begini Allah akan mengampuni dosa-dosa dan memaafkan kesalahan. Kata Abu Bakar Siddiq. Tutui ayatnya bunyinya. Dua nama Allah. Wallahu Ghafurur Rahim. Ku penutup ayat. Allah Ghafur. Ghafur itu kecuali orang ahli bahasa balaghah, sigat nu mubalaghah, setimbang fa'ul. Artinya bersangatan. Jadi bukan hanya mengampuni tapi berulang-ulang banyak kali memberikan ampunan. Barabana dosa kesalahan yang kamu lakukan, karena Allah tu Ghafur, dia terus mengampuni kamu.
Terus mengampuni, berulang-ulang banyak kali mengampuni. Itu ghafur. Kalau sekali mela Allah mengampuni kita, walah kampuh doa aku. Sebab dosa awak nak sekali lah. Makanya kita setiap hari suruh minta minimal pagi 100 minta ampun. Subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Karena kita bersalah satu hari. Untuk itu jangan putus asa untuk mendapat ampunan Allah. Sebesar apapun salah dan dosa, Allah tu ghafur. Banyak kali, berulang kali mengampunkan dosa-dosa kamu jika kamu lagi minta ampun dan jika kamu lagi mengampuni saudara-saudara kamu yang bersalah. Salah satu cara Allah mengampuni kita kan dengan mengampuni orang lain. Salah satu agar kita dimaafkan Allah dengan memaafkan orang lain. Kan banyak cara yang Allah berikan kepada kita agar dosa kita, kesalahan kita terhapus, terampuni. Banyak cara, salah satunya itu meniru Allah kita. Allah Maha Pengampun, kita tidak Maha Pengampun, mencuba mengampuni orang, memaafkan orang. Karena memaafkan orang itu sebenarnya melapang dada kita, supaya panganah kita jangan kau orang tu. Jangan kau orang, melapang dada kita. Kalau ada orang mengecek-ngecek tentang tidak usahlah itu kecek lain salah. Kita pesong otak kita dan lain. Kadang-kadang orangku uia itu uia, tidak tahu. Ini cuki-cukian itu nah. Jadi nan dulu bah kabarnya, ini cukian juga. Kabarnya. Ba tak itu yang nan lampau. Cukian juga. Sudah orang kan. Tidak salah. Nalain cerita apa makan lama ancak le ya. Orangku kadang-kadang suka lama. Bahasa kami. Dia kata, cuki-cukiannya. Ungki-ungki nak balik. Kalau ada orang tak itu, orang tapi nyala setat. Ini orang mana? Sebenarnya orang empat loh. Memang kerajaannya setan. Nah, balik Ghafur. Ghafur tu Rahim. Okey. Lain ampunkan Allah, tapi ndak lo satu Allahnya ampunkan Allah sebab ndak satu orang lo mohon. Ndak usah pakai ayat dan jawabnya tu sudah. Yo semua. Sadunia no lah maafkan orang tapi nampak jasiku aku ndak dosa. Yo payah je lah. Payah. Pak sama-sama orang bah. Sadunia no lah maafkan bang. Sadunia no bayang. Tapi nampak jasi ko. Ayo mecah. Jadi segitu loh kita nak dapat maaf Allah. Dah. Alhamdulillah tu. Ya tidak mungkin juga, sebab kita masih menahan juga. Kalau dipisahkan plong semuanya, dipolong dihabiskan. Dengan begitu kita lapang dan kita pun akan dapat kemaafan Allah dan ampun Allah. Ya. Melengoh Pak. Salah tak salah. Awak lemah kau tak salah. Cuman masih tak sengkui. Salah tak salah. Cuma masih tersawuan. Rasulullah itu lain-lain masalah, lain-lain pasalnya tu. Karena paman beliau ketika peperang diciduk. Tahu diciduk? Itu sulit bagi beliau. Sampai beliau pernah melaknat. Turun ayat. Laisa laka minal amri syai'. Urusan melaknat, mengazab itu bukan urusanmu Muhammad. Saja itu Nabi tidak ada manual. Surah Al-Imran. Laisa laka minal amri syai'. Melaknat, mengkutuk, menyumpahi mereka agar mereka dapat balasan
itu bukan urusanmu. Jika Allah suka, Allah azab. Jika Allah suka, Allah ampuni dosanya. Allah berkehendak, akhirnya kan masuk Islam ya. Masuk Islam, bahkan mati syahidnya. Mati syahid. Nah, sikap Rasulullah itu kan tidak terus begitu. Tidak terus begitu. Di awal-awal turun ayat habis. Sama Abu Bakar, turun ayat Abu Bakar selesai. Apakah engkau tidak suka diampunkan Allah? Suka, asal itu habis. Akhirnya kalau mau baca ayat, apa tidak suka? Suka. Maka ajan melengoh lah. Bertamu sentilah, pinjam melengoh. Kalau bertamu aja melengoh. Itu sari ko. Ghafurur Rahim. Nama Allah yang kedua Rahim. Rahim ko selalu atau tidak selalu banyak beringinan yang ghafur. Dalam doa-doa pun kedua-dua digandeng. Allahumma filli warhamni. Allahumma filahu warham. Dulu ampun, sabo ampun ko. Menutup saja. Kalau rahmat, ko tiba di babadai, badaknya. Joko katam kasa, ini katam. Dia ampunkan Allah. Tetapi Allah juga rahim, bukan hanya diampuni. Bukan hanya diampuni, dimaafkan. Di samping itu akan diberi Allah rahmat berupa pahala. Dek kita lah mengampuni orang, memaafkan orang, nah Allah kasih kita pahala. Merasa itu. Kaji kita pagi kini, kaji gak barik dawak. Dia itu ambur. Cuma begitulah petunjuk agama. Intinya, kalau membantu orang, menolong orang, bantu salah. Andai kanyo baik jahit, baik buruk, kawak jangan kait-kaitkan dengan bantuan awak. Gitu kan? Jika membantu, bantu saja. Menolong saja. Andai kan suatu saatnya mengarjuna buruk, kawak jangan buang-buangnya bantuan awak. Walaupun sulit, cubalah. Lalu berusaha untuk memaafkan orang. Bagaimanapun orang berusaha untuk memaafkan orang, karena Allah dengan cara begitu Allah akan memaafkan dan akan mengampuni dosa kita. Dan ketiga, setan tidak akan pernah berhenti. Tidak akan pernah berhenti membisik-bisikkan kepada kita agar kita jangan berbuat baik. Dan itu kerja setan. Dan setan itu harus dilawan, jangan diperturutkan. Rasanya itu yang bisa kita sampaikan. Diakhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.